Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Bersama saya Reza Oparapiki, Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi tahun 2021-2023. Teman-teman semuanya, literasi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Literasi bisa menjadi fondasi utama generasi muda untuk mengembangkan dirinya menuju Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang maju berawal dari generasi mudanya. Kali ini Podcast Literasi Kabupaten Bekasi kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Lili Priani. Halo Ibu Lili, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, baik senantiasa. Ya, kita tepuk tangan untuk Ibu Lili. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua KPPBR, Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya, dan juga sebagai seorang pengurus GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Beberapa prestasi beliau yang patut kita tiru nih teman-teman, yaitu diantaranya sebagai guru berprestasi tahun 2018, juga sebagai pernah menjadi seorang penulis rekor muri se-ASEAN. Wah, luar biasa teman-teman semua. Ya, beliau telah banyak menjadi narasumber juga nih di berbagai kegiatan. Maka tak heran jika ilmunya udah jauh, udah tinggi gitu, udah luar biasa. Maka harus kita serap sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang literasi dan juga remaja. Baik Ibu, dengan prestasi yang sebegitu banyaknya yang Ibu raih dalam kehidupan Ibu, apa sih Ibu yang bisa memotivasi Ibu untuk bisa meraih prestasi tersebut? Iya, terima kasih Ananda Reza. Reza ini adalah salah seorang pemuda Bekasi yang begitu berprestasi sehingga beliau mendapatkan anugerah sebagai Duta Baca Jawa Barat. Lalu juga sekaligus menjadi Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi. Kaulah muda, siapapun bisa kita jadikan sosok inspiratif. Barangkali sosok inspiratif itu dekat dengan kita. Nah, hari ini Ananda Reza juga salah seorang sosok inspiratif yang patut ditiru oleh kaula muda Kabupaten Bekasi. Pada sisi apa? Pada sisi penumbuh kembangan literasi. Jadi, literasi itu adalah tanggung jawab kita bersama, semua lapisan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, hingga semua lapisan masyarakat. Dari mulai warga biasa hingga pejabat tinggi. Nah, semuanya itu akan berkolaborasi, bersinergi dan berkontribusi pada kegiatan literasi. Seperti itu, Reza. Baik Ibu, ya literasi sangatlah penting bagi setiap kalangan, ya, mau dari orang anak kecil, anak remaja, dewasa, bahkan sampai pejabat, pelajar, itu semuanya berawal dari literasi. Betul. Ya, literasi, berbincang tentang literasi nih. Literasi ini banyak manfaatnya khususnya bagi para remaja, remaja usia-usia sekitar SMP SMA, yang mungkin masih rentan terhadap dampak-dampak negatif. Ya, mereka memiliki banyak persoalan karena mereka berada dalam mode transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Apa sih Bu kaitan tentang dari literasi? Mungkin kan bagi para mahasiswa yang mereka sudah dewasa gitu kan, sudah memahami, oh iya membaca itu penting, banyak tugas dari dosen misalkan ya Ibu. Nah, bagi para remaja yang saat ini
booming juga tentang teknologi media sosial. Itu apa sih kaitannya dari literasi dan remaja ini? Iya, terima kasih. Kita memperbincangkan remaja, berarti segmen kita adalah anak pelajar tentunya. Meskipun sekarang ini anak SD pun gitu ya, sesuai dengan perkembangan fisiknya itu bisa kita katakan remaja. Tapi apakah secara psikis mereka bisa dikatakan remaja? Barangkali ada yang bisa, ada juga yang tidak. Kita ambil secara umum anak SMP dan SMA, yang kategori remaja itu seperti itu. Nah, di usia pelajar ini biasanya para remaja itu memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Karena para remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, maka bagi mereka ini harus diberi ruang dan peluang untuk mengejawantakan, mewujudkan keingintahuan mereka. Maka tugas kita bersamalah memberikan ruang kepada remaja agar rasa ingin tahu mereka itu bisa tersalurkan secara baik dan positif. Nah, disinilah pentingnya literasi. Nah, kalau memperbincangkan literasi, menurut Reza nih ya, kalau saya tanya sebagai remaja yang juga sudah mahasiswa. Nah, sekarang kalau menurut Reza, literasi itu sendiri apa? Literasi bagi saya pribadi itu menjadi fondasi awal untuk pengembangan diri kita. Pengembangan diri kita yang dimulai dari diri kita sendiri untuk kita. Nah, itu dimulai kita dari membaca. Literasi mungkin simpelnya itu membaca. Literasi membaca, mungkin dari kata literasi udah pasti anak-anak tentang membaca nih. Tapi ternyata literasi bukan hanya itu. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan literasi. Betul. Setiap keinginan kita, bahkan hobi kita pun itu juga termasuk ke literasi. Betul. Iya, betul. Berarti dalam hal ini Reza itu sebetulnya sudah memahami gitu ya, payungnya dari literasi. Payungnya adalah kegiatan membaca dan menulis. Meskipun gitu, pada kenyataannya ternyata literasi itu tidak melulu membahas tentang membaca dan menulis saja. Sehingga pada perkembangannya muncul berbagai macam literasi untuk berbagai bidang. Misalnya ada literasi finansial. Ya, ada digital. Literasi baca tulis. Betul. Ada juga literasi apa? Ada literasi keluarga, ada literasi masyarakat. Nah, banyak gitu ya. Jadi dalam perkembangannya ternyata kita sepakat bahwa literasi ini menyasar semua bidang dan semua kalangan. Nah, sekarang bagaimana peranan literasi bagi generasi muda, khususnya bagi remaja? Nah, justru luar biasa perannya. Bagaimana remaja ingin memuaskan rasa ingin tahunya secara positif. Disitulah literasi berkedudukan, literasi dibutuhkan, literasi hadir membersamai remaja. Agar apa? Agar remaja yang sedang mengaktualisasikan dirinya itu berada pada rel koridor yang tepat, yang pas. Jadi sehingga kalau di luar sana mengatakan ada dekadensi moral yang diakibatkan oleh yang bermuasal dari remaja, gitu. Atau ada tawuran yang dilakukan oleh remaja, atau bullying yang dilakukan oleh remaja. Nah, salah satu penyebabnya memang tingkat literasi yang minim. Seperti itu, Reza. Baik, Ibu.
tadi yang saya tangkap itu diantaranya literasi itu kita harus memberikan peluang. Kita harus memberikan ruang, kita harus memberikan ruang kepada anak-anak remaja untuk mengembangkan dirinya, untuk mengekspresikan dirinya. Nah, sedangkan alhamdulillahnya itu kita sekarang generasi muda ini berada di lingkungan teknologi, berada di media sosial, di zaman, di eranya apa-apa mudah, apa-apa gampang, kita mudah cari sesuatu itu mudah. Nah, generasi muda ini sering itu menjadi pelaku atau menjadi orang yang paling sering dalam menggunakan media sosial, sehingga dampak positif, dampak negatif itu banyak ke generasi muda, generasi remaja khususnya. Nah, sedangkan yang sering saya lihat Ibu dia dalam kehidupan sehari-hari untuk khususnya generasi muda, banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya Ibu. Nah, untuk apakah mungkin literasi bisa menangkal, pertanyaan saya itu apakah mungkin literasi bisa menangkal dampak negatif dari teknologi tersebut? Ya, bisa banget. Ya, jadi semua hal negatif yang bermuasal dari apakah itu anak muda atau bahkan orang tua itu bisa ditangkal melalui aktivitas literasi. Nah, kalau dihubungkan, ditarik benang merah antara literasi digital dan remaja, ini tiga hal yang memang saling berkaitan erat. Ya, kalau kita umpamakan literasi dan digital itu remaja dan digital itu dua mata pisau yang memang saling bisa menajamkan, tetapi juga bisa membunuh, gitu ya. Mengapa saya katakan menajamkan? Karena memang di era digital seperti ini kita membutuhkan, kita juga tidak bisa lepas atau menarik diri, gitu ya, dari era memang digital. Semua hal, semua sisi itu bisa dinaikkan dengan digital. Tetapi manakala pelaku digital ini menyalahgunakan, maka yang akan terjadi adalah membunuh, gitu, atau membuat keterpurukan. Karena itu mengedukasi remaja khususnya untuk selalu cerdas bermedia sosial itu harus terus-menerus kita lakukan. Jadi kuncinya Reza adalah cerdaslah bermedia sosial. Cerdaslah bermedia sosial. Nah itu teman-teman, kita harus pintar-pintar, karena hanya diri kita yang bisa menyaring informasi-informasi dari manapun, berita-berita, hal-hal yang ingin kita ketahui, maka diri kita sendiri awal yang harus menyaring hal-hal tersebut, dampak-dampak negatif tersebut. Betul. Ya, salah satu Ibu yang fenomena yang terjadi saat ini mungkin gak asing, mungkin Ibu juga tahu ada fenomena sewa pacar online, jasa sleep call, bahkan jasa kencan. Nah, itu fenomena itu terjadi bagi kalangan-kalangan muda atau generasi anak-anak remaja seusia SMP SMA. Mereka bahkan yang saya tahu sampai ada yang berani membayar 2 juta rupiah Bu. Nah itu bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap fenomena yang terjadi di kalangan muda ini nih, di generasi remaja? Iya, terus terang Reza, kaula muda yang lain, saya sampai merinding gitu ya, membaca informasi dari media internet. Ternyata sekarang ada hal-hal yang memang sebelumnya tidak pernah kita duga sama sekali. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Reza, semuanya bisa berbasis online, tidak bertatap gitu ya, tetapi mereka bisa tatap maya namanya. Mereka bisa bersua tetapi tidak dengan bertatap langsung, melihat langsung. Dan ini menjadi satu objek transaksional luar biasa. Saya sampai membayangkannya sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah terbayang akan terjadi, ternyata sekarang ini bergeser ke arah yang tadi diungkapkan oleh
Reza. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena ini kan sudah terjadi nyata gitu ya, terpampang nyata, ada. Bahkan Reza, tadi pagi itu saya mendengar 15.000 tarifnya. Murah, berarti kan anak SD pun, SMP, anak remaja umumnya itu bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu, karena memang biayanya terjangkau bagi mereka. Lah, lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Nah, inilah salah satu sifat remaja itu, ingin tahu, ingin coba-coba. Ketika media mengangkat informasi ini secara besar-besaran, tentu akan lebih banyak orang yang penasaran. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ingin melakukan hal seperti yang tadi mereka dengar atau yang tadi mereka baca. Akibatnya apa? Waduh, akan lebih banyak remaja yang menggunakan jasa-jasa seperti yang tadi Reza sebutkan. Sedih sebetulnya. Karena apa? Karena kita lagi tidak berada di dunia nyata, tetapi betul-betul di dunia virtual. Ya, berarti dari setiap golongan atau setiap pemuka atau setiap pejabat, setiap orang, setiap instansi terkait itu harus mampu berkolaborasi ya Bu. Betul. Agar bisa menangkal hal-hal negatif tersebut. Iya. Dan bagi anak-anak remaja, orang tua juga tenang ketika mereka, oh iya anak-anaknya main HP, berarti mereka sedang belajar misalkan ya, tapi jadi tidak ada dampak-dampak negatif. Iya. Nah Ibu, tadi kan itu dampak-dampak negatif yang mungkin hal-hal jelek yang harus kita hindari, generasi-generasi muda yang harus dihindari sama generasi muda. Nah, tentang tahun 2045 nih, Indonesia digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi di mana orang-orang produktif lebih banyak dibanding non produktif. Usia 15 sampai 65 tahun lebih banyak. Nah, jadi bakal Indonesia itu akan menjadi negara maju jika bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin dengan generasi muda saat ini Indonesia bisa menjadi negara maju atau bahkan lebih baik, intinya mungkin lebih baik daripada sekarang di tahun 2045 nanti? Ya, kalau saya sih selalu optimis saja. Nah, bahkan kalau di dunia pendidikan ada generasi emas yang ingin dituju di tahun 2045. Nah, pencanangan program itu sudah sejak sekarang. Jadi inginnya memang melalui pendidikan itu kualitas sumber daya manusia yang hari ini dipersiapkan melalui dunia pendidikan itu nanti akan siap menjadi generasi emas di tahun 2045. Jadi apapun kondisinya, misalnya bonus demografi yang luar biasa terjadi di tahun 2045 nanti, bila sejak hari ini negara kita sudah begitu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, saya sangat yakin hal-hal negatif yang tadinya dikhawatirkan itu tidak akan terjadi atau paling tidak bisa diminimalisir. Karenanya menyiapkan generasi muda yang literat itu sebaiknya dimulai sejak sekarang. Baik, berarti itu pas kita masih yakin, Ibu yakin dengan keadaan di tahun 2045. Ya. Satu hal yang tadi saya ambil dari percakapan kita Ibu, generasi muda itu harus diberi ruang, harus diberi peluang, dengan catatan diberi batasan agar tidak menjerok ke hal-hal yang negatif. Betul. Satu lagi Reza, penanaman karakter dan juga budi pekerti melalui agama itu akan menyentuh remaja-remaja kita. Nah, di dunia pendidikan sekarang ini dikenal profil pelajar Pancasila melalui dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita optimis generasi emas tahun 2045
dan generasi literat itu bisa terwujud. Seperti itu. Amin. Ya, mungkin kita tutup sesi kali ini. Di posisi kali ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lili Sama-sama. atas ilmu yang bermanfaat. Ya, teman-teman semuanya, kita dapat ilmu lagi tentang literasi, khususnya bagi anak-anak remaja golongan muda seperti kita nih, seperti saya yang yang masih cakep gini kan gitu. Ya, ini saja, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, yang dapat saya tanyakan kepada Ibu Lili. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang lagi, Ibu. Dengan senang hati. Alhamdulillah, kita akan jumpa di sesi berikutnya. Kaula muda, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Salam literasi, Bekasi makin berani.